Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan sahabat perempuan kita, seorang yang masih muda namun terjebak dalam dunia prostitusi. Saat ini dia sudah memutuskan untuk keluar dari dunia prostitusi. Apa ulasan-ulasan yang akan disampaikan oleh Mbak Oki sebagai ustazah dan juga Mbak Vera sebagai psikolog, kita akan dengarkan. Namun untuk itu kita undang dulu, ini dia Mbak Kris. Oke. Yuk, ini. Selamat pagi, bisa ketemu dengan Mbak Oki. Ada Mbak Vera juga. Halo. Terima kasih sudah hadir ya. Yuk, kita ngobrol duduk, silakan di sini Mbak. Saya manggilnya Mbak aja ya, karena kamu kan masih muda sekali ya. Sekarang usianya berapa? 18 dan 19. Sekarang 18 tahun. Iya. Mau 19 tahun. Tadi katanya sempat terjebak di dalam dunia prostitusi ini. Ya. Ini awal mulanya seperti apa sih kok kamu bisa sampai masuk ke dunia itu? Ya, awalnya kan aku hidup dari keluarga broken home. Broken home. Iya. Jadi papa sama mama nggak satu rumah gitu? Iya, sudah pisah. Aku dititipkan ke rumah nenek. Ya, di sana aku tinggal. Bukan dapat perilaku yang baik gitu kan, bukan dapat kasih sayang, bukan dapat perhatian gitu. Tapi malah siksaan. Siksaan seperti apa? Iya, om aku itu kan kasar, ya suka mukul. Apalagi dia ringan tangan ya kan, ringan tangan. Terus aku juga mendapatkan tindakan asusila sama om aku. Apa yang dilakukan sama om kamu? Dia meraba-raba tubuh aku. Pada saat itu waktu malam hari aku sedang tidur ya kan, sedang tidur. Aku nggak tahu gitu, tiba-tiba kok ada yang meraba tubuh aku tuh. Masuk ke kamar malam. Iya. Terus pas aku lihat itu, dia bilang jangan berisik gitu. Aku takut gitu. Aku takut, hati aku terguncang gitu. Aku lari. Langsung aku. Oh, kamu bisa kabur ya? Iya. Aku lari. Aku tidur di kamar nenek, ya kan. Keesokan harinya hati aku, ya Allah, kenapa kok seperti ini gitu kan. Aku takut gitu. Akhirnya aku tinggal ke rumah mama. Lagi itu keadaan mama lagi ada masalah, problem. Mama ada masalah, mama pergi, aku tinggal sama papa tiri aku. Papa tiri aku juga itu ringan tangan ya kan. Dia juga nggak sayang sama aku gitu. Sayangnya pas ada mama gitu. Terus aku tinggal sama karyawan mama. Terus dia sering kasih aku perhatian. Karyawan mama itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki juga. Iya. Usianya di atas kamu pasti. Iya, di atas aku. Kamu waktu itu usianya berapa kalau boleh tahu? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Terus dia kasih aku perhatian, kasih sayang. Aku merasa nyaman gitu kan. Terus dia ngajak aku untuk tinggal di rumahnya dia gitu. Aku mau gitu kan, karena aku merasa mama juga nggak sayang sama aku gitu, ayah juga nggak sayang sama aku gitu. Aku merasa kok mama ayah tuh nggak sayang gitu. Aku merasa kesepian gitu. Aku butuh teman curhat gitu. Dan butuh ada dia yang mau menampung kamu. Iya. Akhirnya aku tinggal sama dia. Dia sering kasih perhatian aku, kasih sayang ke aku gitu. Tapi bukan ada maksud gitu di balik itu semua gitu. Dia melakukan tindakan asusila kepada aku gitu. Sama seperti om kamu, tapi Iya. hanya sekedar itu aja. Enggak, Apa yang dilakukan? layaknya suami istri. Kamu diperkosa atau bagaimana ini? Iya, aku diperkosa. Aku takut gitu. Perawanan aku udah nggak ada gitu. Seandainya kan aku balik ke rumah, pasti mama juga marah gitu, nggak mau menerima aku gitu kan. Akhirnya aku pergi dari dia. Aku kos bukan di tempat lingkungan yang bagus yang itu. baik, yang ketemu kamu orang lain. Iya, Yang ternyata. akhirnya membawa kamu ke dunia prostitusi. Iya. Ini awalnya ketika masuk ke dunia prostitusi itu dijebloskankah atau kamu pertamanya gimana masuk ke dunia prostitusi itu? Awalnya aku dimasukkan ke tempat kerja karaoke malam. Terus aku ketemu teman, aku diajak ke tempat hiburan malam ya kan.
Terus dia kenalin aku ke om-om gitu, diiming-imingi dapat uang besar gitu. Terus kamu mau nggak gitu, aku bilang. Karena aku bingung gitu kan di Jakarta sendirian. Akhirnya aku mau. Dia kenalin aku ke om-om, terus uangnya dia yang pegang ya kan. Aku tinggal sama dia. Setiap aku jalan sama om-om, uangnya dia yang pegang gitu. Jadi kamu dapat berapa kalau jalan sama om-om gitu? Kalau long term aku dapat 1,5. Kalau short term 500. Kamu dapat uangnya? Enggak. Enggak? Iya. Uangnya kemana? Dipegang teman aku. Ya, dia nggak ngasih uang ke kamu juga? Enggak. Selama berapa lama begitu? Selama setengah tahun. 6 bulan kamu begitu? Iya, dia bilang buat tabungan aku gitu. Setelah setengah tahun aku minta uang aku, dia cuma kasih aku 500.000. Terus aku mau pulang, aku bilang, Kak, aku mau pulang gitu. Aku mau ketemu apa karena udah sekian lama aku nggak ketemu gitu kan, aku rindu. Dia bilang, untuk apa kamu pulang, katanya. Kamu emang nggak pengen kerja lagi? Aku udah capek, Kak, gitu. Ini uang kamu 500.000. Dari sekian, maaf, puluhan juta dibalikin 500.000. Aku bingung dengan uang 500.000 itu tinggal di Jakarta gitu kan. Terus akhirnya aku 500.000, aku bingung. Akhirnya uang itu aku pakai buat kos. Akhirnya aku terjun sendiri. Terjun sendiri? Ke dunia malam. Jadi kamu menjajakan diri kamu sendiri tanpa ada teman kamu atau germo gitu ya istilahnya. Iya. Kamu menjalani itu berapa lama? Selama 1 tahun. 1 tahun. Iya. Hidup sendirian di kos? Iya. Mungkin Mbak Oki sama Mbak Vera nih bisa ya. Mbak Vera, saya sudah membayangkan usia 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. Harus pergi sendiri, tidak ada yang menaungi, menyayangi, merawat. Semua laki-laki yang dekat selalu mengambil keuntungan dari sisi seksnya. Dan akhirnya harus terjun ke dunia prostitusi selama 1 tahun. Gimana Mbak Vera? Ini sebetulnya menyedihkan ya tadi Mbak Mbak Maudy. Vera sudah Karena terhanyut. mengapa menyedihkan? Dari perspektif saya sebagai psikolog klinis anak gitu. Ini anak yang keluar dari sistemnya. Kan manusia itu hidup dalam sistem ya. Ini individunya. Hidup dalam sistem paling kecil itu adalah keluarga. Keluarga nanti baru ada dilindungi oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, ketika si individu yang satu ini keluar sebelum waktunya, apapun alasannya, begini sayangnya, Anda punya orang tua, dianugerahi orang tua, bisa saja orang tuanya bercerai, mau broken home, penuh konflik atau apapun, ya. Namun yang paling safe sebetulnya adalah ketika Anda punya 2 orang tua yang komplit, adalah di rumah sebetulnya. Ketika Anda keluar dari rumah ini tanpa persiapan matang dan Anda masih dalam usia kecil begini, Anda keluar dari sistem tadi, circle sistem tadi, keluar ke masyarakat yang Anda antah berantah gitu loh. Nggak ada yang cover, nggak ada yang ngelindungin. Ini adalah dampak anak-anak yang terabaikan sebetulnya. Ya, terabaikan karena ketika dia keluar nggak ada yang narik dia kembali untuk masuk ke dalam itu loh Mbak Maudy. Karena dia juga berusaha mencari perlindungan ke tempat lain, tapi yang ada juga orang itu memanfaatkan dia. Mbak Oki mungkin bisa membantu memberikan ulasan. Ya, ini adalah contoh dari anak yang jiwanya rapuh atau yang jiwanya lemah. Kenapa? Bukan disalahkan dirinya sendiri, tapi kedua orang tuanya. Broken home, bercerai, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja kalau memang dalam pernikahan sudah tidak ada lagi keharmonisan, sakinah, mawaddah, warohmah, langkah yang terbaik mungkin bercerai walaupun sangat dibenci Allah, silahkan. Tapi anak jangan jadi korban, dalam artian tetap walaupun ayah ibu pisah, tetap anak dapat perhatian dari ayah, tetap anak dapat perhatian dari ibu. Anak tidak kehilangan figur ayah dan ibu. Itu masalah orang tua, tapi anak tetap harus mendapatkan kasih sayang. Banyak orang bercerai, si anak diambil, nggak boleh dekat sama ibu, atau si anak diambil sama ibu, nggak boleh dekat sama bapak. Kehilangan tuh figur ayah atau kehilangan figur ibu, sehingga menghasilkan anak-anak yang jiwanya lemah. Di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan yang lemah. Maksudnya apa? Jiwanya lemah, pendidikan agamanya lemah, akhlaknya juga nggak diajarin, jadinya membahayakan bagi dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih mengenai Mbak hal ini. Oki. Dan Grace tadi menyatakan bahwa setelah sekian lama akhirnya memutuskan untuk total berhenti dari dunia prostitusi itu. Iya. Nanti ceritanya ya, kita akan dengarkan lagi Grace bercerita mencurahkan isi hatinya dalam curahan hati perempuan saat lagi.
dalam usia yang sangat belia. Ketika teman-teman sebayanya mengecap pendidikan, menikmati usia remajanya, Grace terpaksa harus terjun ke dunia prostitusi. Namun sekarang sudah memutuskan untuk keluar. Apa yang bisa membuat kamu akhirnya memutuskan untuk sudah selesai semua pekerjaan di situ? Waktu itu aku kan dapat klien, dapat tamu. Aku di booking di hotel. Aku nggak tahu kalau misalnya kejadiannya seperti itu. Ternyata tamu aku itu mau merampok aku gitu. Apa yang dilakukan sih? Waktu itu dia ikat tangan aku, ikat kaki aku, dia tutup mata aku, sumpel mulut aku, dan mengancam akan membunuh aku kalau aku teriak gitu. Terus emas-emas sama handphone aku dipretelin sama dia, diambil handphone aku ya kan. Terus dia kunciin aku dari luar ya kan. Terus aku teriak gitu, minta tolong gitu, nggak ada yang mau denger. Aku coba telepon karena waktu itu kan posisi tempat tidurnya deket telepon. Aku coba telepon, aku ambil begini sambil tangan kaki aku diikat, aku telepon begini, aku telepon minta tolong, minta dibukain gitu. Setelah akhirnya banyak orang yang datang nolongin aku. Terus aku laporan ke kantor polisi ya kan. Semenjak kejadian itu hati aku tersentuh gitu. Apa yang kamu dapatkan hikmah dari kejadian itu? Aku takut, aku nggak mau lagi gitu. Ternyata dunia malam itu kejam gitu, nggak seperti yang aku bayangkan, itu kejam gitu. Aku tahu aku bisa mendapatkan uang banyak dari dunia itu, tapi aku nggak bisa dapat kebahagiaan gitu. Aku takut nanti juga nyawa menghilang ya. Iya. Dan saat ini setelah kejadian tersebut kamu akhirnya berhenti total. Iya, aku berhenti. Meninggalkan semua dunia prostitusi itu. Iya. Terus bagaimana kamu kondisinya saat itu dan sampai sekarang? Waktu itu aku curhat sama teman, dia kenalin aku sama satu orang pria ya kan. Seorang pria itu dia baik sama aku, dia sering ngajarin aku gitu untuk berubah secara perlahan-lahan gitu. Dia mau nerimain aku apa adanya gitu. Terus akhirnya aku tersentuh gitu. Terus dia bilang, aku mau menikahi kamu apa adanya gitu, asalkan kamu mau berubah. Dia bilang gitu. Aku langsung tersentuh, aku bilang, apa kamu mau menerima aku apa adanya dengan keadaan aku yang seperti ini, dengan masa lalu aku yang seperti yang suram gitu. Dia bilang, enggak, masa lalu kamu enggak suram. Dia bilang, kamu lihat ke depannya, kamu jangan lihat ke belakang. Dia bilang. Akhirnya kamu menikah? Iya, aku menikah. Aku punya anak 1. Hidup aku lebih bahagia lagi. Alhamdulillah. Saat ini, setelah kamu sudah berhasil meninggalkan dunia prostitusi, sudah ketemu seorang laki-laki yang bisa membimbing kamu untuk dunia baru ini, ya, ada hal-hal lain nggak yang ingin kamu sampaikan? Adakah hal-hal waktu itu kepada mama, kepada mungkin orang tua? Ada. Ya, kamu mau sampaikan ke siapa? Ke mama. Ke mama. Mama ya udah nggak ada. Mama nggak ada. Mama udah nggak ada kapan? Udah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Mama tahu cerita ini nggak? Mama tadi awalnya nggak tahu ya kan. Mungkin melihat kelakuan aku gitu kan, akhirnya tahu gitu. Terus aku juga pernah cerita gitu. Mama cuma diem. Udah mama diem aja, nggak ngomong apa-apa gitu. Minta maaf sama mama? Iya. Aku minta maaf sama mama. Saya sampaikan mama. Mama, udah sayang mama, tidak tahu. Dulu kehidupan indah suram. Ini tahu mama nyimpen itu semua. Ini sayang mama. Cuma 1 andaikan dulu ada kebahagiaan untuk Indah, kasih sayang. Indah butuh kasih sayang, cuma 1, kasih sayang kedua orang tua. Bukan pukulan, bukan caci maki. Indah butuh kasih sayang. Indah butuh rangkulan seorang ibu, seorang ayah. Indah sayang mama. Indah minta maaf ma, tapi sekarang kehidupan Indah yang baru. Indah punya suami yang baik sama Indah, yang mau terima Indah apa adanya ma. Indah sayang mama. Indah sayang mama. Mama, kita sayang mama. Mama di surga mendengarkan ya nak ya. Semoga mama bisa tenang di sana. Udah lihat Indah sekarang. Grace Indah, ini ya sudah sekarang hidup baru. Ada orang yang menanangi, yang menemani ya. Mbak Oki, boleh coba tolong dibantu kita supaya kita bisa lega dengan ini semua.
Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau merasa banyak sekali dosa, banyak sekali salah, melampaui batas, kata Allah apa? Ayo kembali kepadaku yuk, kembali yuk, nangisnya sama aku, dekat sama aku yuk, aku yang bisa menyembuhkan, aku yang bisa memberikan pertolongan. Begitu kata Allah. Mungkin ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada Mbak Grace. Alhamdulillah sekarang saya jadi ikut terharu ya. Alhamdulillah sekarang Allah sudah berikan kehidupan yang baik, yang baru. Sekarang namanya hidup. Hari ini bahagia, besok Allah uji lagi loh dengan kesedihan. Jadi kalau kita menemukan kesedihan besok, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita kesal, kita marah, tidur tidak nyenyak, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal. Ibnu Mas'ud mengatakan ada 3 hal. Pertama, kalau lagi sedih, datangi orang yang membaca Al-Quran atau kita yang baca Quran. Karena Al-Quran adalah obat hati, penyejuk hati. Yang kedua, datangi majelis-majelis ilmu. Kita belajar ilmu agama yang menenteramkan hati kita. Ketiga, berkholwat. Apa itu berkholwat? Berdua-duaan dengan Allah. Di sepertiga malam, kita minta sama Allah di sejadah kita. Kita mengadu pada Allah, kita nangis pada Allah supaya hati kita tentram. Itu caranya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Mbak Grace masih berzikir di sini, astagfirullah, astagfirullah katanya ya. Mbak Vera, walaupun apa yang sudah dilalui dan saat ini, tapi masih ada hal yang begitu dalam di Grace ya. Ini saya menamakannya ini Mbak Maudi, pencarian cinta sejati oleh seorang individu, seorang anak perempuan kecil, dulu dia masih kecil ya. Pencarian sejati, cinta sejati seorang anak perempuan kecil dari orang tuanya yang tidak ditemukan sehingga dia keluar dari sistemnya. Di sana dia mencari-cari sehingga terjebak dalam kehidupan malam. Akhirnya berlabuh. Jadi cinta sejati itu maksudnya apa sih? Cinta tanpa syarat. Jadi setiap Anda, kita sahabat perempuan di sini semuanya membutuhkan cinta tanpa syarat. Cinta dari orang yang betul-betul menerima kita apa adanya, mencintai kita seperti kita yang kita tampilkan. Jadi proses ini memang gak mudah. Jadi mencari cinta sejati memang gak usah jauh-jauh sebetulnya. Hargai orang-orang yang ada di sekitar kita yang sebetulnya sungguh-sungguh mencintai. Misalnya adalah orang tua, meskipun kadang kala orang tua ada dalam konflik. Orang tua kadang-kadang melakukan kekeliruan. Namun sadarilah, cinta sejati itu gak buat dicari-cari, dikejar-kejar. At one time, pada suatu waktu, tiba-tiba dia akan mendekat dan Anda akan sadari cinta sejati dari approach-nya. Saat ini semoga sudah menemukan cinta Itu sejatinya. Ada anak, laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ada adik yang ikut sekarang sama kamu. Ada suami. Semoga semua ini menjadi langkah dan awal yang baru untuk semuanya. Betul Mbak Maudi. Catatan kaki nih, catatan Ya, kaki saja silakan. Mbak Maudi. Bahwa di kehidupan malam, di dunia prostitusi, tidak pernah ada cinta sejati di sana. Iya. Dan semoga sekarang kamu sudah menemukan itu ya. Terima kasih Grace, semoga kuat. Kita mendoakan supaya Grace bisa memulai hidup barunya lagi ya dengan keluarganya. Dan setelah ini masih ada sahabat perempuan satu lagi. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih untuk tetap menyaksikan Curahan Hati Perempuan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat perempuan yang menceritakan kisahnya agar kita, Mbak Oki, Mbak Vera, juga para ibu yang mungkin menonton, diingatkan terus kembali betapa kasih sayang orang tua itu sangat dibutuhkan. Bagaimanapun bentuknya gitu ya Mbak Vera? Mendasar sekali, fundamental. Bahkan ketika orang tua konflik, jangan sampai anak merasa bahwa konflik itu ditujukan pada mereka. Bahkan di anak remaja hasilnya aneh loh Mbak Maudi. Iya? Anak remaja begitu lihat orang tuanya saling berkonflik, dia malah menjauh, bisa kabur dari rumah, benci pada kedua orang tuanya. Jadi manifestasinya beda-beda gitu. Mbak Oki gimana sih kalau kasih sayang orang tua ya? Iya, makanya kan pondasi tadi Mbak Vera juga sudah jelaskan bahwa pondasi yang harus ditanamkan dari awal, yang paling dekat dari anak adalah pondasi keluarga dulu. Baru nanti dia muncul di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan. Tapi dari keluarganya harus kokoh dulu, supaya dia mau jadi apapun nanti terserah. Tapi dari awal harus kokoh. Gimana bisa kokoh? Orang tuanya harus kompak. Orang tua harus kompak. Iya. Nah yang ini masalahnya orang tua tidak kompak sama anaknya. Anaknya
hamil, ingin mempertahankan kehamilannya, tapi justru disuruh digugurkan oleh ibu kandungnya sendiri. Ini bagaimana ceritanya? Ini apa alasan ibundanya menyuruh seperti itu? Kita dengarkan langsung sahabat perempuan kita, Mbak Tice. Kita undang ya. Mbak Tice, yuk. Bisa pelan-pelan lagi hamil ya? Saya bantu ya. Bisa hati-hati pegangan sama saya aja. Oke, hati-hati. Oke, ya, sudah. Sama Mbak Oki dulu dan Mbak Vera. Oke, silakan. Yuk, silakan duduk dulu di Sudah sini, Mbak hamil. Tice. Ini hamilnya sudah jalan berapa bulan nih? Ini 6 bulan, kemudian Ini 7. 6 bulan. Kemudian 7. Ini janin yang disarankan oleh ibu kandung untuk digugurkan. Ini gimana sih ceritanya? Boleh nggak kita dengar? Mungkin orang tua suruh karena lihat tingkah laku suami. Tinggal lakunya seperti apa? Itu dia nggak mau tanggung jawab sampai bilang ini nggak mau ngakuin anaknya. Nggak mau ngakuin ini anaknya. Iya, sampai aku nantang dia, ayo tes DNA. Sampai aku bilang tuh dia dimanja karena dia ada hasutan dari keluarganya terus. Dia hasut apa? Banyak karena orang tuanya nggak setuju kali ya, karena mungkin dunia aku kan dulu ya dunia malam lah, sama-sama kerja sama suami gitu. Mungkin ini tuh nggak suka karena dari situ. Ini sudah kehamilan yang keberapa? Pertama. Hamilan pertama. Baik. Ini kalau suami ini tapi waktu itu sama suami kan memang ya? Apanya? Ya tinggal sama suami Iya. gitu kan. Kamu Terakhir nggak masih- pernah pergi gitu kan sama Enggak, suami? terakhir masih sempat USG bareng. Masih USG bareng? Iya. Jadi dia mengakui dong waktu USG bareng? Cuman lihat USG-nya aja, cuman habis itu cari permasalahan nggak ngerti aku juga. Permasalahan seperti apa? Ya banyak lah, ya kayak nggak ngasih nafkah gitu. Terus kayak nyari-nyari nggak pulang, kalau tiap berantem nggak pulang terus gitu. Jadi aku bosen kok begini aku tuh. Gitu. Aku jenuh. Dia maunya aku di rumah terus nggak dikasih nafkah. Dianya aku mau begitu sampai aku berpikiran kok aku diginin terus. Dan kemudian kamu cerita ke ibu. Iya, aku cerita. Aku cerita terus setelah aku bertengkar aja. Selama ini aku nggak pernah cerita. Jadi ibu tidak tahu. Nggak tahu karena aku selalu nutupin kebohongan dia, aib dia semuanya saya tutupin karena orang tua bilang kalau udah sudah berumah tangga berani berisiko, berani itu semuanya. Mengambil Yaudah. resikonya, Iya, jadi aku memilih nggak itu. berani ngomong apa-apa. Tiap aku ribut, kalau dia tiap ribut ngadu ke omnya, ngadu ke orang tuanya selalu. Terus ibu responnya seperti apa? Ibu aku, Iya. ya itu jangan ngapain sih ngarepin suami yang kayak gitu, laki-laki nggak, tapi aku pikir mungkin dia lagi hilaf atau mungkin lagi apa ya, mungkin lagi dicoba gitu aja, ambil positifnya aja aku. Dan kamu tetap mengharapkan suami. Saat ini suami sekarang di mana? Aku kurang tahu, soalnya last kontak. Lost contact. Aku telepon orang tuanya nggak respon, nggak tahu, hubungin aja sama Arisnya. Ibu masa bodoh dia bilang gitu. Ibu mertua bilang masa bodoh. Kamu suruh hubungin suami kamu sendiri. Berarti suami kamu meninggalkan kamu sudah tahu dalam keadaan hamil. Usia berapa kehamilannya? Mau jalan 4 bulan. Saat ini belum ada kabar. Iya, ini udah mau 3 bulan dia mau ninggalin saya. Baik. Mbak Vera, ada yang mau disampaikan ya? Tapi sebentar saya boleh tanya nggak? Malah Muhammad bertanya, Iya, dia ini nggak ketemu silakan. suami. Nah, itu tadi saya baru mau Dan tanya. kok bisa memulai pernikahan gitu loh? Awalnya sih aku kan main sama teman-teman ke diskotika dunia malam. Awalnya cuma iseng-iseng aja. Terus ternyata kita pacaran. Aku nggak tahu kalau dia sudah punya pacar gitu. Aku dibohongin setelah aku hamil 3 bulan. Lalu 3 bulan aku nikah siri sama dia. Jadi kamu sudah sempat hamil waktu itu, Iya. hamil di luar nikah, kemudian nikah siri, dan akhirnya dinikahi. Nikahnya baru bulan Agustus ini tahun lalu. Oh, yang nikah siri aja waktu itu. Iya, nikah siri aja. Terus kehamilan yang pertama itu, yang Itu ini? keguguran. Oh, itu keguguran. Keguguran. Dan tapi suami tetap sama kamu. Tetap waktu sama itu. aku. Dia kalau nggak dihasut dari orang tuanya dia nggak begitu. Satu hal, suami menginginkan pernikahan ini gak sih di awal?
Iya dia sih mau, cuman aku kan sempat berantem sama dia, aku nggak mau nikah karena ada mantannya hubungin. Awalnya aku tidak mau, aku bilang kenapa? Dia bilang gitu, udah aku mau katanya. Ya udahlah, mungkin udah terlanjur ya udah. Aku bilang tadi aku nggak mau. Oke, Anda nggak mau tadinya. Dia juga nggak mau tadinya. Dia mau, cuman Dia karena orang mau. tuanya. Tapi pakai tapi sebentar. Ya, jadi begini. Ketika kita mau mulai pernikahan, ada dua orang yang seia sekata nih. Ini komitmen paling tinggi. Pernikahan itu komitmen paling tinggi. Dua-duanya seia sekata nih Mbak Maudi. Jadi ketika salah satunya udah ragu-ragu, yang salah satunya lagi udah ragu-ragu, ya ragu-ragu artinya nggak komit. Ketika Anda nggak komit, loyalitasnya ke siapa dulu nih? Ternyata calon suami pada saat itu loyalitasnya masih ke keluarga besarnya, bukan pada Anda. Iya. Ya, sementara Anda ragu-ragu juga begitu. Nah, saya bisa memprediksi bahwa pernikahan yang dimulai dengan tanpa dua hal ini, yang pertama, komitmen dan loyalitas di dalamnya. Bahwa satu sama lain kita loyal loh ya. Jadi ketika ada orang lain di luar mau masuk di antara kita berdua, kita kuat itu loh. Yang pertama, yang kedua komunikasi. Sayangnya dia sudah mensabotase komunikasi di antara kalian berdua. Sabotase komunikasi itu maksudnya begini. 3. 1. Dia stone wallingin kita, tembok. Stone itu batu ya, walling itu tembok, tembok batu gitu loh. Jadi apapun komunikasi yang kita cobakan ke dia no response. No response itu paling kejam loh sebetulnya dalam pernikahan. Yang kedua, ya kalau dia mulai melakukan kekerasan secara verbal melalui komunikasi-komunikasi yang merendahkan Anda, tidak menginginkan Anda. Jadi ini saya bisa prediksi bahwa pernikahan ini akan sulit Mbak Maudi. Itu saja. Pernikahan dilakukan bukan untuk menghindari suatu tanggung jawab atau menghindari suatu keadaan yang negatif loh. Justru mau approach, mendekat ke arah yang membahagiakan dua belah pihak. Itu sih. Mbak Oki meninggalkan istri pada saat hamil 4 bulan. Kalau tidak salah kan kehamilan 4 bulan itu ruh ditiupkan ya? Iya. Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Maudi, yang pertama saya agak tegas soal ini. Jangan datangi tempat-tempat maksiat. Apa itu? Di dalamnya ada khomer, di dalamnya ada ikhtilat campur baur perempuan laki-laki tanpa batas. Di dalamnya ada hal-hal yang buruk. Kita bilang kita nggak ngapa-ngapain kok, tapi kita ngelihat apa-apa. Kita nggak ngapa-ngapain kok, kalau nggak ngapa-ngapain ngapain ke situ? Kita bisa pilih tempat-tempat lain yang lebih bermanfaat untuk kita. Jangan datangi tempat-tempat, apalagi kalau diri kita lemah, jiwa kita rapuh, kita datang ke sana, bukannya kita mewarnai, tapi kita diwarnai. Boleh, kita berteman dengan siapapun, boleh, nggak boleh pilih-pilih teman, tapi sahabat dengan orang-orang soleh. Berteman dengan siapapun silahkan, karena di diri setiap orang ada ilmu, ada manfaat yang bisa kita ambil. Tapi kalau diri kita rapuh, kita yang terikut-ikut orang. Kita akan diwarnai orang, pertama itu. Kemudian yang kedua, senada dengan pernyataan dari Mbak Vera tadi bahwa tujuan menikahnya saja sudah tadi karena married by accident. Artinya tujuan menikah orang pada umumnya adalah untuk ibadah. Ketika dimulai dari sesuatu yang buruk, khawatir ke depannya, khawatir. Tadi kan cuma untuk menyelamatkan kehamilan, khawatir ke depannya nanti tidak mulus perjalanannya. Sehingga kalau orang-orang yang menikah harus ada persiapan matang. Ada persiapan lahir, ada persiapan batin, jadi harus matang. Kemudian tadi pertanyaannya Dia ditinggal pada saat hamil ke-4 bulan. Iya, udah ciri-ciri ya kita doakan saja ya. Itu ciri-ciri laki-laki tidak bertanggung jawab karena kan laki-laki tugasnya menafkahi lahir, batin, pendidikan agama. Ketika meninggalkan seorang istri yang keadaannya kemarin kita sudah bahas, kalau istri hamil harusnya makan, minum, disenangkan hatinya, bukan malah ditinggalkan. Jadi mungkin bisa berpikir, ini menjadi waktu untuk kita merenung pada diri sendiri, berpikir apa langkah terbaik yang harus dilakukan. Yang jelas ini janin nggak bersalah apa-apa, pertahankan, nanti menjadi teman untuk ibu ya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Mbak Tice dalam kondisi seperti ini? Nanti kita akan bahas dalam segmen berikutnya di Curahan Hati Perempuan. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan Curahan Hati Perempuan. Saat ini ada Mbak Tice di sini menceritakan betapa ketika hamil 4 bulan justru ibu kandungnya menyuruh untuk menggugurkan kandungan karena suaminya tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Dan saat ini kamu mengambil keputusan untuk tetap menjalani kandungan ini. Iya. Gimana sikap ibu? Ya
mau ngapain dipertahanin sih, udah dari awal kan aku udah bilang enggak, udah nggak apa-apa, ini mungkin dosaku, aku ngambil gitu aja, mungkin dosaku atau mungkin kesalahanku dulu, aku dikasih Allah begini, udah ngapain sih masih pertahanin gitu. Tapi ibu hanya bertanggung jawab dan meninggalkan, atau memang suami juga melakukan hal-hal yang menyakiti hati atau fisik kamu? Fisik iya, aku pernah cerita waktu di kampung suamiku. Itu di kampung di suami, apa yang terjadi? Aku pernah ribut, aku cuma nggak tahu, udah ngapain sih, kamu tuh udah bukan umurmu udah sudah tua, ngapain bergaul sama dia gitu, maksudku cuma nggak saran, udah lebih baik yang pakai kerja cari uang. Aku bilang enggak, dia bilang kok kamu lebih ngatur-ngatur, saya cuma ngasih tahu. Terus akhirnya aku ditampar, terus aku ditampar, salahku apa, aku cuma ngasih saran. Udah akhirnya ribut, cekcok, aku dibanting-banting sampai Jadi Ya, beberapa kali dibanting? 3 kali, sampai 3 kali sampai palaku ke lantai, Kena lantai, bentur lantai. ke lantai. Terus akhirnya aku sempat pingsan. Terus dia sempat bilang, katanya aku pikir kamu pura-pura, emang ada bisa sakit pura-pura ya, aku bilang gitu. Dia bilang gitu. Terus akhirnya Udah pingsan dibilang pura-pura? iya, dia bilang gitu, aku pikir kamu pura-pura, sakit kok, dia bilang pura-pura. Terus aku setelah sadar, aku telepon lah, kenapa kamu, tadinya aku nggak mau cerita sama orang tua karena malu. Aku cerita, kok harus begitu sih, aku bilang gitu. Iya, semua gimana mah, sini saya ngomong, kamu jangan begitu, itu dia tuh udah lahir tuh nggak normal karena nggak sampai 9 bulan. Kamu? Iya, jadi aku nggak boleh kena palanya. Ya udah akhirnya maaf. Terus makin kencang pusingnya sama muntah-muntahnya, sorenya aku dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata? Ya itu pas dibawa rumah sakit ini makin jadi, mendingan ke rumah sakit besar biar di ronsen. Iya ternyata gegar otak. Ternyata gegar otak? Ya, ada ronsennya. Dia minta maaf. Ya udah akhirnya sembuh berapa hari, berantem lagi, terus dia nendang aku sampai aku jatuh lagi, kena pala lagi. Jadi KDRT pun juga tidak Iya. bertanggung jawab, bekerja tidak? Tadinya kerja ya itu yang di dunia malam, Yang terus ketemu sama kamu? ya terus di kampung ya dia bantu-bantuin tantenya aja usaha. Tapi dia menafkahi kamu? Ya Kak, dia suka dikirim orang tua, kadang-kadang akulah yang istilahnya lebih banyak ininya, yang nutupin semua gitu. Yang paling menyedihkan buat kamu ya, saya bisa membayangkan ya, hamil di luar nikah siri, disusulin suaminya kena KDRT, sekarang hamil tidak mau mengakui. Tapi yang paling bikin kamu kesel, Yang sedih, paling kesel sedih ini, kejadian ini. yang mana nih Mbak? Yang terakhir ini, kenapa kok aku posisi bener-bener hamil, kok dibilang anak ini bukan anak dia, bilang ke semua tetangganya, temen-temennya, orang tuanya, sampai dia kabur gitu. Aku yang nggak terimanya, kok begini gitu loh. Apa sih pengorbanan aku sama dia kurang gimana gitu. Kurang gimana pengorbanan yang sudah kamu lakukan Iya, untuk semua dia? aku udah lakukan. Misalnya apa? Itu masalah materi. Materi kamu yang kerja, Yang aku yang kerja baik-baik, jadi ya istilahnya aku tinggalin. Terus masalah agama. Masalah agama kenapa? Ya kan, masalah agama kan, aku kan di Kristen. Oh, kamu pindah agama Iya. ikut sama suami demi dia juga? Iya semuanya. Baik, ada yang ingin disampaikan nggak sama suami? Kamu inginnya seperti apa? Sekarang sudah lost kontak. Kamu ingin mengharapkan dia apa? Apa yang ingin disampaikan? Cuman Bisa ngomong langsung. ya cuman sadarlah, buka hati sama pikiran kamu. Ya kalau kamu bener laki-laki, tunjukin tanggung jawabmu. Aku tuh capek selama 5 tahun begini terus gitu. Nggak tahu harus gimana lagi, sampai waktu ngapain sih lagi. Tapi demi dia semua, demi dia. Kamu sayang sama suami kamu? Aku sangat sayang, cuman karena gimana sih, saking sayang itu aku diperlakukan nggak bagus, dia selalu kasar terus sama aku. Baik. Ini dalam kondisi hamil 6 bulan, jadi saya minta maaf sekali Mbak, kayaknya harus coba ambil nafas dulu, ditenangin dulu ya. Karena kita harus ingat kepada janin yang dikandungnya.
Ya, nangis memang perlu ya Mbak Vera ya untuk mengeluarkan rasa emosi ya, untuk merilis, melepaskan kesedihan. Tapi kita berharap supaya tidak berefek kepada janinnya. Mungkin Mbak Vera dulu, silakan. Iya, harapan tertinggi Anda saat ini deh terhadap pasangan Anda adalah terhadap pernikahan Anda. Aku sih pengen selamatin rumah tanggaku aja. Selamatin rumah tangga. Menyelamatkan rumah Dari tangga anak. untuk anak. Inilah pengharapan yang saya khawatir ya sayang ya. Saya khawatir loh ya Mbak Maudi ya, bahwa ini harapannya agak sukar terpenuhi. Mengapa? Di awal pernikahan, ketika harusnya ada dua orang yang bertanggung jawab pada family satu sama lain, jadi bertanggung jawab terhadap pasangan, bertanggung jawab terhadap hubungannya, namun ada kalanya individunya belum cukup matang, masih immature untuk bertanggung jawab bahkan untuk dirinya sendiri. Dia masih tergantung sama orang tuanya. Anda masih tergantung sama orang tua Anda. Ketika dua orang ini tergantung sama orang tua masing-masing, komitmennya bukan ke dalam untuk berdua. Akan mudah sekali kisruh karena gangguan extended family atau keluarga besar. Akan mudah sekali kisruh ketika financial, masalah keuangan ini memengaruhi emosi berdua, sehingga mudah sekali untuk tantrum, naik darah, berantem secara emosional. Dan yang terakhir ya, karena ini adalah kehamilan yang sangat penting dalam diri perempuan dan anak yang dikandung. Kita fokus pada anak ini dulu. Kita benahi nanti hubungan Anda berdua dengan pasangan, mau nanti akhirnya berjalan dalam pernikahan atau tidak. Namun kita fokus dulu dengan kesejahteraan emosi Anda dan bayi Anda. Dengan cara, karena tadi masih tergantung sama orang tua dan keluarga besar, kita berpulang ke sana dulu deh. Baik. Tadi kan ingin menyelamatkan anak ya, sehingga menyampaikan keluar rumah tangga untuk menyelamatkan anak. Ini boleh nggak sih Mbak Oki kalau dalam kondisi seperti ini ya, kita memutuskan hubungan dengan suami dan memulai dengan rumah tangga baru gitu? Ya. Itu memungkinkan apa enggak sih Mbak? Sebenarnya kalau misalnya tadi kan ternyata suaminya belum talak, sudah talak? Belum kan? Tinggal begitu saja ya, Ya, tidak ada baik. kabar. Karena yang memegang kuasa untuk menceraikan itu sebenarnya adalah suami. Kata-kata aku ceraikan kamu itu haknya ada di tangan suami. Suami boleh menceraikan seorang istri dalam keadaan sedang suci atau sedang hamil, itu diperbolehkan. Tapi di sini kasusnya di sini ternyata belum menceraikan. Mungkin masih ada kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita berhusnuzon. Yang harus disadari adalah setiap manusia pasti berbuat salah. Mbak Tici buat salah, saya juga dosanya banyak banget. Bang Mudi juga sama, Fer juga sama. Sahabat perempuan di sini dosanya juga banyak banget, nggak kelihatan aja. Karena Allah tutupin aib-aib kita, gitu kan. Tapi sebaik-baik orang adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Benar kata Mbak Vera tadi, sekarang fokus dengan kehamilannya, lebih dekatkan lagi daripada Allah, supaya apa? Supaya tenang jiwanya. Jadi jangan sampai kalau jiwanya kotor, hatinya marah, nanti fisiknya juga lemah. Tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, minta perlindungan kepada Allah, nanti juga berpengaruh kepada raganya yang sehat, insya Allah. Amin, semoga seperti itu ya. Jadi paling tidak kita sudah sepakat bahwa kita fokus dulu kepada janin, kepada kamu supaya senang, tenang. Karena kalau ibunya sedih, bayinya ikut sedih. Ibunya senang, bayinya ikut senang. Kalau pengen punya anak yang senang, kamunya juga harus mencoba untuk bisa lebih tenang dan lebih senang. Kita akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan ya. Masih ketemu lagi dan akan mengundang Mbak Grace kembali ke sini. Belajar dari kisah yang diceritakan oleh Mbak Grace dan juga Mbak Tice, semoga memberikan inspirasi kepada kita atau mengingatkan kembali mengenai fungsi-fungsi kita dalam kehidupan ini. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mungkin eyang atau saudara, om, tante, semua dibutuhkan dalam membina sebuah keluarga. Terima kasih sekali Mbak Vera atas ulasannya. Mbak Oki kembali selalu mengingatkan ibu-ibu yang sudah hadir, semoga memberikan support kepada sahabat-sahabat perempuan kita. Tice, salam buat janinnya. Ya, banyak zikir, banyak berdoa, yang penting selamatkan dulu. Ya. Ini Tante Maudi gitu ya. Biar nular cantik. Biar nular, amin. Mbak Grace, selamat membina hubungan baru dengan keluarga, dengan anak dan adik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ke depan sesuai harapan ya.
Terima kasih sudah cerita untuk mengingatkan kepada kita bahwa dunia prostitusi itu tidak menjanjikan apa-apa. Uang tidak dikasih, kebahagiaan, nyawa hilang. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah mengingatkan kita. Apa yang kita sampaikan di sini bukan untuk membuat bersedih-sedih, bukan berlarut-larut. Kita ingin semua perempuan berdaya, mengambil hikmahnya supaya kita menjadi perempuan yang lebih baik dan lebih tangguh. Itu inti dari curahan hati perempuan. Makanya kita ketemu lagi ya besok pagi dalam curahan hati perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.